Satu lagu dulu ya, jangan lupa ya. Satu ayat dulu seperti. Shalom. Shalom. Parhala Doha KBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat yang hadir di tempat ini.
dan juga bagi jemaat yang mengikuti kebaktian di rumahnya masing-masing. Sebelum kita memulai kebaktian, terlebih dahulu saya akan membacakan protokol kesehatan ibadah untuk kita penuhi bersama. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. 2, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker dan tidak boleh dilepas. 4, tidak berpindah tempat duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai dengan urutan oleh pelayan hari tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Demikian protokol kesehatan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita menyiapkan diri dan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umatmu.
Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang ke-1. Akulah Tuhan Halamu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami,
Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 466B ayat 4. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan ayat 11 dan pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita baca secara bergantian. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1, dan jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Warta Jemaah Minggu 27 Desember 2020. Yang pertama, minggu setelah hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini adalah minggu setelah kelahiran Tuhan Yesus dengan tema pujian hanya bagi Tuhan. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 Bapak Indra Satria Budiman Lubis, umur 39 tahun. Alamat Jalan Sindang Laya nomor 2 Jakarta Pusat, Sektor Sion. Rumah duka Kasih Damai, Gang Damai nomor 54-56, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Jenazah dimakamkan hari ini, Minggu tanggal 27 Desember 2020 di TPU Tanah Kusir. Yang ketiga, pelayanan pendeta resort. Hari ini Minggu tanggal 27 Desember 2020, Pendeta Resort HKBP Kebayoran Baru melayani di HKBP Tridharma Resort Kebayoran. Yang keempat, ibadah akhir tahun 2020. Hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 adalah malam tahun baru dan gereja kita akan melaksanakan kebaktian. 1. Bahasa Batak masuk pukul 16 WIB bertempat di gereja. 2. Bahasa Indonesia masuk pukul 18.30 WIB bertempat di gereja. Setelah khotbah kita akan menyampaikan persembahan untuk dana pensiun HKBP. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, maka keikutsertaan dibatasi 60 orang. Bagi yang tidak sempat mendaftar, baiklah kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Yang kelima, ibadah awal tahun 2020 pukul 00 WIB. Tanggal 1 Januari 2021 pukul 00 WIB adalah ibadah awal tahun 2021 yang diharapkan dilaksanakan setiap keluarga di rumah masing-masing. Acara bisa diambil di pintu keluar, persembahan terkumpul kiranya dapat diserahkan ke gereja. Yang keenam, kebaktian 1 Januari 2021. Gereja akan mengadakan kebaktian awal tahun 1 Januari 2021 pukul 10 WIB di gereja. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, maka keikutsertaan dibatasi 60 orang. Bagi yang tidak sempat mendaftar, baiklah kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Yang ketujuh, parkir YPAC. Parkir YPAC sudah dapat dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap tamu yang datang dilakukan tes suhu dan dilakukan oleh petugas dari HKBP. Petugas YPAC hanya mengatur tempat parkir. Yang kedua, dilakukan scan QR kode. Yang ketiga, yang mereka ke YPAC untuk parkir hanya pengendara saja. Yang keempat, tamu tidak diizinkan ke kantin atau ke pondok tunggu. Yang kelima, setelah kegiatan kebaktian dimohon langsung pulang, tidak bergerombol atau berkerumun. Yang ketujuh, yang ketujuh, renovasi pembangunan gereja sehubungan dengan akan berakhirnya tahun 2020 dan penyelesaian proses pembuatan pagar gereja
kami menghimbau agar komitmen dapat segera diselesaikan para donatur dengan menyetor ke rekening panitia renovasi di Bank Mandiri nomor 102.000.726.204.8 atas nama HKBP Kebayoran Baru Renovasi Pembangunan. Yang 9, persembahan bulanan tahun 2020. Berhubung menjelang akhir tahun 2020, diharapkan bagi jemaat yang belum menyampaikan persembahan supaya segera menyampaikannya. Ke-10, marturia. Kepada seluruh pemain musik, song leader, diregen dan multimedia, gereja memberikan tanda kasih atau sipalas roha kepada seluruh pemain musik, song leader, diregen, multimedia yang terdaftar di HKBP Kebayoran Baru. Tanda kasih sudah dapat diambil di gereja pada hari Rabu sampai dengan hari Kamis tanggal 30 sampai 31 Desember dan 1 Januari sampai dengan akhir Januari, setiap Sabtu dan Minggu, dengan kontak Dewan Marturia atau Seksi Musik di 0812 8807 4986 atau 0811 918151. Yang ke-10, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi situa sektornya masing-masing atau sekretariat. Yang terakhir, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Sambil menyampaikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan ayat 2. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Dialah sekarang kami memohon, kiranya damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami tatkala kami mendengar, merenungkan, menghayati firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Iya, di hari yang berbahagia ini, 3 hari setelah Natal, atau biasanya disebut juga Natal ketiga. Tapi gereja kita hanya merayakan 2 kali Natal saja. Pesta Parjolo tanggal 25, Pesta Paduahon tanggal 26. Namun tidak mengurangi kebahagiaan Natal, karena firman Tuhan tetap diperdengarkan, terutama setelah seperti yang diatur dalam almanak gereja kita. Firman Tuhan dalam minggu setelah Natal ini tertulis dalam kitab nyanyian, kitab Mazmur, yaitu Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya bacakan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, baik yang menghadiri kebaktian ini di gereja maupun yang mengikuti di rumah masing-masing. Tema atau topik pada minggu ini mengajak kita semua bersama-sama untuk menyampaikan pujian hanya bagi Tuhan. Pujian hanya bagi Tuhan, bukan untuk yang lain, bukan bagi hal-hal yang berbeda atau bahkan jauh daripada Tuhan. Namun ketika kita bicara tentang pujian, nyanyian, pujian ini biasanya dekat dengan nyanyian, walaupun tidak semua pujian harus dengan nyanyian. Namun kita akan melihat tentunya hubungan pujian dan nyanyian ini dengan musik, terutama dalam kesempatan beribadah tiap hari Minggu, bahkan tiap hari-hari raya gereja. Ternyata kalau kita perhatikan, nyanyian dan pujian itu dalam susunan ibadah kita berapa persen dibandingkan dengan firman Tuhan yang disampaikan? Lebih banyak. Kalau saya bisa katakan justru 80% nyanyian pujian dinaikkan dibandingkan dengan firman Tuhan yang diperdengarkan. Ini unik memang. Jadi Tuhan
sedikit berbicara, tetapi banyak mendengar. Itu ceritanya. Dalam setiap ibadah kita, coba aja kita perhatikan. Hanya sedikit firman Tuhan disampaikan. Bahkan dalam khotbah, dibandingkan dengan waktu yang disediakan untuk setiap kali ibadah, paling banyak itu 30 menit dari 1,5 jam ibadah. Berarti cuma 30%. Cuma 30%. Sekali lagi, Tuhan sedikit bicara, lebih banyak mendengar. Nah, apa yang didengar tentunya apa yang kita sampaikan, baik dalam bentuk nyanyian pujian maupun dalam doa-doa yang kita naikkan. Ternyata bukan cuma kita, bukan cuma manusia yang bisa menaikkan pujian, nyanyian seperti itu. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur kita ini, ternyata seluruh alam, baik yang di langit maupun yang di bumi, mampu, sanggup memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang diyakini oleh pemazmur dalam hal ini, supaya pujian itu adalah pujian yang terpadu, bukan pujian yang katakanlah mayoritas atau monopoli milik manusia. Pujian milik dunia, milik alam semesta. Sehingga kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keyakinan kita tentu tidak akan terlepas dari dunia alam semesta yang diciptakan Tuhan bagi kita. Termasuk juga Natal. Kelahiran Kristus di dunia ini bukan sekedar untuk manusia. Sehingga ketika Yohanes 3 ayat 16 dibunyikan, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, berarti Kristus lahir juga untuk seluruh ciptaan, supaya semua ciptaan bersuka cita, bergembira, menyanyikan pujiannya. Dan dalam hal ini, renungan atau khotbah kita bagian yang pertama, pujian itu dinaikkan, dibawakan oleh seluruh bala tentara Allah. Sama seperti peristiwa kelahiran Yesus, ketika para malaikat menyampaikan berita sukacita itu kepada para gembala. Para malaikat tidak hanya menyampaikan berita itu sebagaimana yang diperintahkan Tuhan dalam bentuk katakanlah itu kalimat atau pernyataan atau pemberitaan, tetapi juga disertai dengan nyanyian. Nyanyian malaikat inilah yang terus kita ucapkan, diperdengarkan oleh liturgis setiap kali kita mengikuti ibadah. Setiap kali diperdengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa. Itu selalu ditutup dengan nyanyian malaikat, ya kan? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Entah kita sadar atau tidak, yang jelas seperti itu. Setiap kali dalam setiap kebaktian selalu diucapkan setelah liturgis menyampaikan janji Allah tentang pengampunan dosa, selalu ditutup kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu nyanyian malaikat itu dari Injil Lukas yang mencatatnya. Nah, nyanyian itu juga yang diyakini oleh pemazmur, diperdengarkan di sorga. Itulah sebabnya ketika dia mengatakan haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah dia di tempat tinggi, pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia hai segala tentaranya. Seluruh makhluk sorgawi diyakini tidak hanya diam atau tidak hanya ya katakanlah melakukan tugas dan pekerjaannya saja, tetapi jelas menurut keyakinan pemazmur di sini mereka semua ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, halal Yahweh, terpujilah Tuhan. Lalu bukan hanya makhluk-makhluk sorgawi, tetapi juga pemazmur yakin segala ciptaan Allah yang ditempatkan di cakrawala, di langit atas sana, yaitu matahari, bulan dan segala bintang terang, ikut memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana kita tahu bahwa
matahari, bulan, dan segala bintang terang memuji Tuhan? Yaitu, mungkin kita tidak sadari, mereka bernyanyi, mereka memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, yaitu ketika mereka patuh, taat, keluar pada waktunya. Tidak ada di antara benda-benda langit ini yang tidak teratur. Mereka memuliakan Tuhan dengan keteraturan mereka, disiplin mereka. Matahari keluar pada waktu siang, bulan pada waktu malam, bintang-bintang berkelap-kelip seperti bernyanyi bagi kita. Padahal memang itu semua gejala alam kan, tapi itu bisa kita artikan, kita maknai cara mereka memuliakan Tuhan, cara mereka memuji Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi oleh pemazmur, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Mereka juga diajak untuk memuji Tuhan. 3 hal yang dicatat oleh pemazmur di sini sekaligus bisa menjadi penyebab kenapa mereka semua makhluk-makhluk sorgawi, ciptaan Allah di langit, di atas langit sekaligus diajak untuk bernyanyi memuji Tuhan. Semuanya diajak memuji nama Tuhan. Sebab pertama, Dia Tuhan memberi perintah, maka semuanya tercipta. Berdasarkan kuasa Tuhan dalam perintahnya ini, maka semua makhluk sorgawi ini ya tentu harus memuliakan Dia, karena tidak ada perintah dari Tuhan yang tidak akan terjadi. Itulah yang pertama, perintah Tuhan atau kuasa Tuhan ini mencipta mereka semua. Mereka harus bersyukur karena telah diciptakan Tuhan sedemikian baiknya. Lalu penyebab yang kedua, Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Artinya di sini pemazmur percaya bahwa bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan mendirikan, membuat segala sesuatu itu bukan sekedar bersifat sementara, tetapi kekal untuk seterusnya dan selamanya, supaya seluruh ciptanya ingat bahwa Allah Tuhan yang berkuasa itu juga bersifat abadi, bukan untuk sementara, sehingga penyembahan pujian itu juga tidak hanya untuk sementara, terus menerus dan selamanya. Dan yang ketiga, penyebab yang ketiga, Dia memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Dia memberi peraturan, Dia memberi perintah yang tidak bisa dilanggar. Kalau ada pelanggaran terhadap perintahnya itu, maka dampaknya bukanlah pujian, dampaknya bukan kemuliaan, tetapi justru hukuman. Dan ini tidak dikehendaki Tuhan. Jelas perintahnya harus dituruti, diikuti, dilakukan dengan penuh ketaatan. Jangan sampai dilanggar. Dan memang tidak dapat dilanggar, sebab tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Tuhan sehingga berani melanggar perintah Tuhan. Bahkan termasuk Lucifer sekalipun, malaikat utama yang kemudian melawan Tuhan, tetap tidak bisa mengalahkan atau bahkan melanggar perintah Tuhan ini. Dia harus tarik diri, jaga jarak, terutama kepada umat yang percaya kepada Tuhan. Itulah bagian pertama, bagaimana pemazmur percaya mengajak makhluk-makhluk sorgawi dan seluruh ciptaan yang berada di cakrawala langit, di atas langit, untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Bagian yang kedua, ternyata kekuasaan Tuhan, kehadiran Tuhan bukan hanya di sorga. Nah ini yang mungkin juga perlu kita sadari. Sepertinya selama ini kita merasa Tuhan itu di sorga yang jauh, transcendence, sehingga tidak bisa terhampiri, tidak bisa bersama-sama dengan kita. Tidak. Berdasarkan keyakinan pemazmur di sini, Allah Tuhan semesta alam itu ya juga hadir di bumi ini, juga harus dimuliakan, dipuji oleh segala makhluk yang ada di bumi. Bahkan makhluk-makhluk yang tadinya melawan, memberontak, memusuhi Allah, disebut di sini ular-ular naga dan segenap samudra raya,
Biasanya ini lambang dari kekuatan kegelapan, lambang dari perlawanan bumi ini, dunia ini terhadap kuasa Allah. Tunduk, harus tunduk. Mereka harus menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin melawan Tuhan, sehingga yang mungkin mereka lakukan sekarang ini hanyalah memuji Tuhan. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Mereka harus sadar, karena mereka itu termasuk juga yang diciptakan Allah. Bukan hanya mereka, bukan hanya di lautan, tetapi juga di daratan. Di sini termasuk gunung-gunung dan segala bukit, bahkan segala pohon buah-buahan, segala pohon aras yang menghasilkan, yang sungguh-sungguh menopang kehidupan. Bahkan pohon-pohon aras ini juga bisa menjadi menjadi kayu, menjadi bagian dari teknologi untuk membangun sebuah rumah. Teknologi dalam hal ini juga diajak untuk memuji Tuhan. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, semua harus memuji Tuhan. Caranya bagaimana? Sadar atau tidak, kalau memang kita pernah jalan-jalan gitu ke kampung atau ke desa, nah di pagi hari ketika kita baru bangun pagi, akan terdengar kicauan burung yang begitu indah. Mereka bernyanyi sebetulnya, walaupun mungkin juga mereka berkomunikasi. Burung-burung berkicau, bukan cuma di hutan, tetapi juga bisa di dekat-dekat kediaman manusia untuk mengingatkan bahwa mereka itu menyanyi memuliakan Tuhan. Supaya setiap kita mendengar, setiap kita bangun dari tidur, kita juga diingatkan untuk memuji Tuhan. Bahkan bukan cuma makhluk-makhluk ciptaan, binatang, pohon, ular naga dan lain sebagainya. Sekarang giliran para penguasa, raja-raja dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Mereka semua diundang, diajak untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kenapa? Ya, mereka harus menyadari kuasa yang mereka peroleh adalah terlalu kecil ketika berhadapan dengan kuasa Tuhan. Kuasa yang mereka peroleh juga bukan semata-mata karena kemampuan dan kekuatan mereka saja, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Raja dan pembesar-pembesar di bumi ini harus tunduk kepada raja di atas segala raja. Dalam hal ini Tuhan semesta alam. Mereka harus memuliakan Dia, bukan memuliakan dirinya sendiri, bukan memperkaya atau bahkan memperkuat kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Kalau memang mereka lakukan seperti itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Mereka mau melawan Tuhan dengan kekuasaan yang mereka peroleh itu. Tetapi sebetulnya bagi orang percaya sekali-kali tidak bisa. Apapun, bagaimanapun kuasa seorang raja di bumi, para pembesar, pemerintah dunia ini harus tunduk pada kuasa Tuhan. Kenapa? Ya, hanya dengan sekejap Tuhan bisa ambil kuasa mereka. Hanya dengan sekejap Tuhan bisa ambil nyawa mereka. Apakah mereka bisa melawan? Ya, mereka hanya tinggal pasrah, menerima saja kalau sudah seperti itu. Itulah yang menjadi peringatan. Bahkan segala usia, segala jenis kelamin tidak dibedakan dalam kehidupan manusia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Ini juga menjadi perhatian terutama bagi kita yang seringkali membeda-bedakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, kesempatan untuk memuji Tuhan. Ya, katanya biarlah yang pria dulu, atau yang perempuan dulu, yang anak-anak muda dulu teruna, atau yang anak-anak darah dulu, atau ya orang tualah dulu, orang muda belakangan. Tidak bisa. Semua punya kesempatan yang sama, karena semua sama di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, penyebab utama nanti kita temukan dalam ayat 14 atau ayat 13b. Dikatakan di sini, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Tidak ada nama lain di atas bumi ini
yang memiliki posisi status seperti yang digambarkan oleh pemazmur di sini, tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Nama Tuhan Tuhan dengan huruf besar semua, itu terjemahan dari bahasa Ibrani YHWH. Bagi orang Israel, bagi orang Yahudi nggak bisa disebut itu. Hanya bagi orang Kristen bisa menyebut YHWH itu dengan Tuhan. Itu pun ya dibantu oleh gereja mula-mula dalam bahasa Yunani. Kalau tidak, sampai sekarang YHWH 4 huruf itu tidak ada sebutannya, karena nggak ada huruf mati. Dan itu unik, tidak ada nama yang luhur, tinggi luhur selain yang 4 huruf itu. Sehingga orang Israel, orang Yahudi dalam hukum yang ketiga dari 10 hukum Taurat tidak berani sembarangan menyebut nama Tuhan itu, YHWH itu, yang kemudian jadi Yehova atau Jehovah, karena memang kebiasaan orang Ibrani, orang Israel menyebut 4 huruf itu dengan Adonai, Tuhan. Jadi huruf-huruf hidup dalam Adonai itulah yang dipakai oleh orang Kristen, kemudian diselipkan di antara 4 huruf mati itu tadi, YHWH, AOA, Yahowah, Jehovah jadinya. Nah, dari situlah diterjemahkan jadi TUHAN, Tuhan. Karena Adonai itu berarti Tuhan, tetapi Tuhan itu juga bisa berarti Tuhan yang empunya, penguasa, pemilik. Itu maksudnya. Sehingga Adonai, Yahweh atau Yehova itu, Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Di dalam dialah, di dalam nama Tuhan itu layak kita memuji-muji Dia, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur dan tentunya di sini memiliki kuasa untuk mengatur segala ciptaannya, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Dan yang terakhir dikatakan, Ia telah meninggikan tanduk umatnya, kemuliaan umatnya, kehormatan umatnya sebagai bangsa pilihan Allah, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang-orang percaya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya, termasuk kita. Mengingat pekerjaan perbuatan Tuhan yang begitu besar di dalam perjalanan hidup sejarah Israel dalam perjanjian lama, bahkan sampai dengan perjanjian baru, sampai datangnya Yesus lahir di kota Bethlehem. Mengingat semuanya itu, kita sungguh diajak untuk memuliakan Dia. Haleluya, halal Yahweh. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ya, dengan kata yang singkat bisa dikatakan di sini, ternyata memuliakan, memuji Tuhan itu memiliki pengaruh, memiliki kuasa yang luar biasa. Bukan semata-mata hanya untuk menenangkan kita, hanya untuk menguatkan iman kita supaya tetap setia. Mungkin juga kita pernah dengar nyanyian, pujian itu bisa juga memenangkan jiwa, terutama jiwa-jiwa yang berada di dalam kegelapan. Salah satu nyanyian yang saya ingat dalam berbagai informasi atau berbagai cerita yang berjudul lagu Onward Christian Soldiers. Tahu lagunya ya? Laskar Kristus Maju. Ternyata lagu inilah yang memenangkan seorang pemuda yang sudah nekat mau bunuh diri di jembatan Thames, Inggris, London. Ketika pemuda ini mengambil keputusan untuk terjun ke sungai Thames itu, sayup-sayup dia mendengar lagu ini dinyanyikan. Onward Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Sayup-sayup, sehingga dia tersentak. Dia yang tadinya putus asa karena baru saja di PHK. Zaman itu zaman revolusi industri, banyak orang yang kehilangan pekerjaan.
sehingga termasuk pemuda ini. Tapi begitu dia mendengar lagu ini dinyanyikan oleh sekelompok nyanyian seperti Christmas Carol itu yang jalan-jalan, jemaat dari Salvation Army itu, bala keselamatan, ini mereka punya kebiasaan di London itu, Salvation Army menyanyi sambil jalan-jalan sampai ke pemuda ini, membuat pemuda ini salah. Saya salah memahami hidup ini, bahwa ya, sikap seperti ini bukanlah sikap seperti seorang prajurit Kristus yang seharusnya terus berperang mengibarkan panji Kristus. Maka pemuda Kristen ini akhirnya batal, tidak jadi bunuh diri di Sungai Thames itu. Banyak cerita. Ada lagi lagu-lagu lain yang bisa memenangkan jiwa seseorang, bahkan banyak orang. Ketika apartheid, kebijakan politik apartheid di Amerika pada zaman Martin Luther Jr., orang-orang kulit hitam ditindas. Maka lagu yang dikumandangkan oleh Martin Luther Jr. membangkitkan semangat, memenangkan pengharapan dari orang-orang kulit hitam ketika dinyanyikan, "We shall overcome, we shall overcome." Mereka dikuatkan. Jadi itulah kuasa, pengaruh yang luar biasa setiap nyanyian pujian dikumandangkan. Bukan karena suaranya, ya kalau suara bisa saja pas-pasan kan, bahkan pales. Tapi kekuatan itu sendiri, hati yang bernyanyi, itu yang mempengaruhi lagu itu, memiliki pengaruh kuasa yang luar biasa. Banyak orang yang pandai nyanyi, ternyata nyanyiannya biasa-biasa saja, hanya enak didengar, tapi tidak memenangkan jiwa. Itulah yang kita perlu renungkan, supaya setiap kali kita memuliakan Dia, menyanyi, memuji Tuhan, biarlah banyak orang, bukan saja diri kita dimenangkan, tetapi orang-orang di sekitar kita juga ikut dikuatkan, dipengaruhi, bahkan ikut bernyanyi bersama-sama dengan kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang sungguh mengasihi kami, bahkan seluruh ciptaan, melalui kedatangan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, yang lahir di kota kecil Bethlehem Efratah, namun membawa dampak perubahan besar dalam kehidupan kami beriman, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kami sungguh merenungkan kembali, menghayati dan melakukan firman-Mu ini, ketika kami bersama-sama seluruh ciptaan Tuhan menaikkan pujian, nyanyian, memuliakan nama Tuhan. Bukan semata-mata hanya dengan suara atau lagu-lagu, tetapi juga melalui kehidupan, melalui tingkah laku, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami dapat menikmatinya, karena kami dapat menjalaninya dan menghayatinya. Kini kami mau menyerahkan juga seluruh pergumulan hidup kami, agar juga turut memuliakan nama Tuhan, bukan sekedar menjadi hambatan atau rintangan, tetapi sebaliknya justru menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin bergantung kepada Tuhan, termasuk juga seluruh rencana dan kegiatan gereja-Mu HKBP Kebayoran Baru ini. Padamu kami serahkan, agar apapun yang terjadi sepanjang minggu ini, sungguh semuanya berada di bawah kekuasaan Tuhan. Biarlah Engkau juga bersama dengan keluarga Amang Lubis yang masih sedang berduka cita sampai saat ini,
Kuatkan mereka justru ketika mereka menghantarkan jenazah ke pemakaman di tanah kusir nanti, agar mereka merelakan dan juga kembali menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, supaya hidup mereka yang telah diperbarui Tuhan tanpa kehadiran salah seorang yang mereka kasih ini boleh terus berlangsung sampai Engkau sendiri yang menetapkannya. Biarlah mereka dapat menerima kuasa Tuhan ini dan tetap kembali pulih di kemudian hari, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Padamu kami serahkan seluruh kegiatan gereja, baik dalam rangka mengakhiri tahun 2020 dan juga menyongsong tahun 2021 mendatang, agar kami boleh tetap mengikuti apa yang Kau kehendaki, juga menjalankan protokol kesehatan dengan tertib, dengan disiplin, supaya keberadaan kami pun juga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pemerintah daerah atau bahkan juga di sekeliling kami. Betapa kami ini bukanlah orang-orang pemberontak, tetapi justru orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan dan tentunya juga melakukan peraturan-peraturan pemerintah setempat, agar kami juga boleh mengajar, menasihati mereka juga untuk melakukan hal yang sama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ajari kami untuk tetap sehati sepikir, jangan biarkan perbedaan pendapat menjadi perpecahan di tengah-tengah kehidupan kami di hadapan Tuhan. Tetaplah bersama dengan kami, keluarga demi keluarga, bersama anak-anak kami, cucu kami. Berikan kesehatan dan kekuatan yang memadai untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur juga dan bersuka cita atas hari ulang tahun yang dialami, yang dirayakan oleh anggota jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, agar mereka terus bersuka cita, bergembira, baik dalam perayaan ulang tahun kelahiran maupun perayaan ulang tahun perkawinan, agar mereka boleh melihat betapa besar kasih Tuhan menyertai hidup mereka. Ajari mereka ya Bapa untuk menghitung hari-hari kehidupan mereka sedemikian rupa, supaya mereka beroleh hati yang bijaksana. Padamu kami serahkan para pemimpin gereja, Eporus yang terpilih bersama dengan sekretaris jenderal dan 3 kepala departemen lainnya, agar mereka tetap sehati sepikir, jangan terjadi perpecahan ataupun hal-hal yang sungguh memalukan gereja kami, tetapi dengan kuasa yang daripada Tuhan, wibawa yang Engkau karuniakan kepada mereka, kami berharap gereja-Mu HKBP yang besar ini semakin baik dan tentunya menjadi berkat bagi banyak orang di Indonesia ini, bahkan di dunia ini ke depannya. Padamu kami serahkan juga pimpinan kami, Amang Pendeta Resort, Pendeta Timbul Sitanggang, bersama dengan rekan-rekan pendeta lainnya, Pendeta Pasar Ibu, Inang Pendeta Siregar, juga Amang Pendeta Hercules Panjaitan, bahkan kami sendiri yang melayani di HKBP Tridharma. Berkati kami semua supaya tetap sehati sepikir, memberikan pelayanan yang terbaik, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi yang utama bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima dan dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, Terpujilah Allah, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Begitu kasihnya untuk dunia
melanjutkan ayat yang ketiga sambil berdiri. Tiada terukur besar nikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat langgang hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buat dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab nikmatnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, lama duka hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baiklah, kami semua mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai berjumpa lagi dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan beserta kita, baik dalam kesehatan maupun juga dari segala mara bahaya. Tuhan memberkati. Shalom. Oras.